Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nats yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Waktu, hari-hari dalam perjalanan hidup kita datang silih berganti. Sebagaimana bumi berputar pada porosnya, demikianlah perputaran waktu. Waktu datang silih berganti. Akan datang pagi, kemudian akan datang siang, dan sebentar lagi akan datang malam. Setelah datang malam, waktu terus berjalan. Fajar akan menyingsing, matahari akan terbit. Itu suatu pertanda datangnya pagi, dan manusia akan memulai segala aktivitas atau kegiatannya sehari-hari. Para petani akan pergi ke sawah, para guru akan pergi ke sekolah mengajar para murid dan mencerdaskan anak bangsa, dan para pegawai akan pergi ke kantor untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Seiring dengan perputaran waktu itu, demikian jugalah perjalanan hidup kita akan silih berganti. Ada waktu senang, ada waktu sedih. Tentu kita akan merasa senang ketika kita berhasil dan sukses di dalam pekerjaan ataupun pelayanan kita. Kita akan merasa senang ketika bisnis kita berjalan dengan baik dan lancar dan kita memperoleh keuntungan yang besar. Kita akan merasa senang ketika anak-anak kita berhasil punya prestasi dalam sekolah dan dapat menggapai apa yang dia cita-citakan. Dan sebaliknya ada waktu sedih ketika datang kesusahan, ketika pergumulan itu datang, dan setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Demikian juga dengan pemazmur. Dalam hal ini Raja Daud, dia juga punya pergumulan dan kesusahan, dan di dalam kesusahannya itu dia berseru, berharap kepada Tuhan. Dari jurang kesusahannya itu dia berharap kepada Tuhan agar Tuhan tidak mengingat segala kesalahan dan dosa yang dia perbuat. Dan itu dia serukan pada ayat 3 di latar belakang nats kita. Dikatakan, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat bertahan? Artinya dia merasa gelisah, hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak tentram. Upah dosa adalah maut. Oleh karena itu dia mengharapkan kepada Tuhan agar tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahannya. Jikalau perjalanan waktu itu datang silih berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah silih berganti. Kasih Tuhan tetap tidak berubah dan tetap untuk selama-lamanya. Dan itu telah Tuhan Yesus tunjukkan melalui kematiannya di kayu salib. Dia menunjukkan kasih-Nya yang tak terhingga itu kepada kita umat ciptaannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, sahabat Delima, kita sebagai anak-anak Allah, biarlah kita menyampaikan semuanya itu agar Tuhan menolong kita dalam segala pergumulan, dalam segala kegalauan. Kita menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan melindungi, Tuhan pasti akan menunjukkan kasih-Nya. Amin.